Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila Nurika Fajrin. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis Arba'in Nawawi, yaitu lanjutan hadis yang kemarin. Itu adalah hadis yang ke 24 sampai ke 26. Yang pertama ya hadis yang ke 24 yang berjudul janganlah kalian saling menjalami. Yang Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarri Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yarwi al-Rabbi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un ila man a'ta'tuhu fastat'imuni at'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa min kasawtuhu fastaghsuni aksukum ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqsadhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qa'imu fi shay'in wahidin fasaluni fa'titu kulla insanin mas'alatu ma naqsadhalika mimma inni illa kama yanqusul majidu idza ilmu konsuliyatu ida udah hilal bahwa ya ibadi innama hiya malikum ahsiha lakum thumma ufikum iyyaha wa man wajada khayran falyuhiddallah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semua telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Lalu wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam, sedangkan aku mengampuni seluruh dosa kalian, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, tidak akan mampu memberi mudarat kepadaku yang tidak pula memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya seluruh manusia dan jin dari yang pertama hingga yang terakhir memiliki hati yang paling bertakwa, hal itu tidak menambah sedikit pun kerajaanku, dan seandainya mereka memiliki hati yang paling durhaka, hal itu tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul di satu tempat, lalu meminta kepadaku, kemudian aku berikan kepada masing-masing apa yang dimintanya, maka hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut karena sebuah jarum yang dicelupkan ke dalamnya. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku catat untuk kalian, kemudian aku sempurnakan balasannya. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah yang memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu,
hendaklah ia jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang ke-24 ini mengajarkan bahwa Allah itu tidak menyukai kezaliman. Oleh karena itu kita harus berlaku adil dan tidak menyakiti orang lain. Contohnya itu tidak mengambil hak teman dan berbuat curang. Jadi itu penjelasan hadis yang ke-24. Baik, selanjutnya adalah hadis yang ke-25 itu yang berjudul bersedekah itu tidak harus dengan harta yang bersembunyi-sembunyi, harta yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Allah dhahaba ahlul dzar bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna li fudhi ahwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kullu tahlilatin shadaqatan wa bi amrin bil ma'rufin shadaqatan wa nahyin 'anil munkari shadaqatan wa fi bu'di ahadikum shadaqatan ya Rasulullah ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qad ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi yusrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Itu yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapatkan banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau bersabda, bukanlah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, setiap tahlil itu adalah sedekah, yang menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, menjaga dari nahi yang munkar adalah sedekah, dan pada hubungan suami istri itu adalah salah seorang dari kalian pun terdapat sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika seorang menyalurkan syahwatnya ia mendapatkan pahala? Lalu beliau menjawab, bagaimana pendapat kalian? Jika ia menyalurkan pada yang haram, bukanlah ia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia menyalurkan pada yang halal, ia akan mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang ke-25 ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi kita tidak harus bersedekah dengan harta, akan lebih seperti membantu teman, tersenyum, dan berkata baik itu juga termasuk merupakan sedekah yang bernilai pahala. Jadi itu adalah penjelasan hadis yang ke-25. Oke, selanjutnya itu adalah hadis yang ke-26 itu yang berjudul setiap persediaan ada sedekahnya, itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulamin minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tasibu fihi samsu ta'dilu bayna isnaini sadaqah wa ta'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqatun wa tumilul adha 'ani tariqi sadaqatun. Yang artinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulamin minan nas alaihi sadaqah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persediaan manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Berlaku
Adil di antara dua orang adalah sedekah. Membantu seseorang menaiki kendaraannya itu atau mengangkat barangnya atas kendaraan itu adalah sedekah. Perkataan baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi hadis yang ke-26 ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan merupakan sedekah. Kita tidak harus selalu bersedekah itu dengan hanya uang saja, tetapi membantu teman, mendamaikan orang yang berselisih, dan melakukan kebaikan lainnya itu juga termasuk sedekah yang dapat berpahala. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan hadis Arba'in Nawawi yang ke-27 sampai ke-30 akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Saya Nancy Zonaka Fajim, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.